Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Desember 2023 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID B 2019 PN SOK atas nama terdakwa Rifki Ade Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Tak. Patutnya ibu esok loh. Tuh, kelas 3. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Rifki Ade Saputra, tempat tanggal lahir 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Solok, agama Islam. Terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi penasihat hukum saya, yaitu saudara Usman Fauzi. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Majelis hukum yang terhormat, kami membawanya. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi. Sebagai adalah membaca surat dakwah oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tautan, pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Siap majelis hakim yang terhormat. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwa jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi kami serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum kami, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hukum yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena itu terdakwa sudah memahami dakwaannya. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hukum yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada waktu ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baik,
sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum. Seorang saksi Pak Hakim. Akan dihadirkan saksi pertamanya. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji. Terlebih dahulu untuk itu saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah Pak Hakim. Pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saksi dipersilakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hakim dipersilakan. Silakan duduk. Saksi dipersilakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PNID.B 2019 PN SLK atas nama terdakwa Riki Ade Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan tautan? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan. Terdakwa dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya tidak melakukan pembelaan Pak Hakim. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Solok memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID.B 2019 PN SLK atas nama terdakwa Riki Ade Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan
sidang hari ini? Ya, saya siap, Pak. 1. Menyatakan terdakwa atas Rifki Adela Putra tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Pasal 55 ayat 1 KUHP menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi tahu ada perkara pembunuhan terhadap suami majikannya, yakni Marcel. Demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 4 hari sejak keputusan ini dibacakan. Marcel. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu dengan nomor reg 1777 PID B 2017 PN LK dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.